Shalom semuanya, kita kembali lagi di lab service kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang bolehkah kita merayakan Halloween? Karena memang sih yang namanya kita merayakan Halloween itu tidak terlalu familiar di Indonesia. Tapi sekarang kan udah mulai banyak ya, udah mulai bertumbuh lah untuk yang namanya merayakan Halloween ini. Nah, kenapa saya bahas ini sekalipun sudah lewat ya guys. Tapi ini penting sekali karena ini berkaitan tentang keselamatan. Ya. Sekali lagi saya ingin memberitahu juga bahwa saya mengajarkan seperti ini bukan berarti kita di hidup ini apa-apa selalu dilarang, apa-apa selalu nggak boleh. Enggak loh ya. Ada hal-hal tertentu yang kita bisa kompromikan. Misalnya contoh, kalau kita ke gereja bajunya itu harus tertutup semua. Misalnya kayak celananya nggak boleh bolong-bolong. Kalau sekarang kan bolehlah anak muda celananya sobek, sekalipun nggak boleh sobeknya terlalu gede ya, yang membuat orang tuh jadinya menuju ke dia. Ya setidaknya itu sebagai gaya gitu ya. Nah kalau itu masih bisa. Nah tapi kalau berkaitan dengan Halloween, apakah kita boleh? Nah ini dia. Kita langsung buka saja dulu di Ulangan 18 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka di hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini mengenai tentang bahwa Tuhan itu melarang bangsa Israel untuk percaya kepada hal-hal yang mistis. Mistis di sini lebih kepada peramal, dukun. Mungkin kalau zaman sekarang begitu. Ya. Ke peramal, dukun, atau mungkin masih percaya tentang bintang-bintang dan lain sebagainya lah ya. Ya. Nah, dan juga saya ingin memberitahu ini bagi pengajaran sebagai orang Kristen ya. Oke. Jadi untuk bagi kamu yang mungkin non-Kristen yang menonton video ini, ya itu pilihan kamu. Ya, saya hanya mengajar di khususnya untuk orang Kristen. Tapi kalau ada yang non-Kristen mau mendengarkan silakan, ya. Tapi ingat saya tidak memperingatkan semua orang, tapi ini lebih kepada orang-orang Kristen. Bolehkah kita merayakan Halloween? Sebenarnya ini bukan lebih kepada boleh atau nggak boleh, tapi ini lebih kepada apakah kita lebih mengasihi Tuhan atau kepada iblis. Memang sih itu seperti sesuatu hal yang fun. Halloween itu fun ya kan. Emang kenapa sih kalau kita itu cuma pakai kostum yang serem-serem doang? Emang nggak boleh? Kan cuma perayaan saja. Kan kita kan cuma hanya merayakan. Bukan kita berarti menyembah setan. Bukan berarti kita begini begitu. Emang salah ya kalau kita misalnya, ini juga sekalian saya bahas ya, boleh nonton film horor. Toh juga saya nggak takut. Toh juga saya orangnya sosok aja, nggak takut. Atau ada yang bilang justru kalau mau berani itu harus nonton kayak gitu-gituan, uji nyali, ya kan? Nah saya ingin bahas ini, Halloween maupun horor, ini udah jelas, jauhilah hal-hal yang seperti itu. Maksudnya jangan suka bermain dengan roh-roh jahat, ya. Memang kelihatan fun, tapi mari kita lihat mengenai tentang sebuah hubungan. Contohnya pacaran. Kalau misalnya kamu, ya, ini saya coba ngomong yang sama laki-laki dulu nih. Kalau kamu yang laki-laki lagi jalan-jalan dengan pacarmu, tiba-tiba pacarmu itu ketemu dengan ex pacarnya dia. Ya, apalagi baru putus berapa bulan. Tiba-tiba cowok itu datang, dia cepik-cepiknya langsung di depanmu. Gimana perasaanmu? Sakit nggak? Pasti sakit. Atau kebalikannya yang wanita.
Kamu punya cowok, tiba-tiba ketemu sama ex pacarnya dia. Cepika-cepiki di depanmu. Cemburu nggak? Pasti cemburu. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan juga cemburu, guys. Sekalipun itu seperti fun, sama lah seperti kamu dengan pacarmu. Kan cuma cepika-cepiki saja, sayang. Kan cuma ngobrol saja. Atau misalnya ngechat sama mantan. Coba sakit nggak? Kan cuma ngechat doang, gak ada pakai sayang-sayangan, panggil namanya. Pasti kita kayak merasa gak enak. Sama seperti Tuhan itu. Kalau kita ingin sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu, jangan suka raba-raba dark side. Jangan suka raba-raba dunia kegelapan. Udah jelas-jelas film horor itu berbicara lebih kepada iblis. Saya bukan kaku ya. Saya bukan kaku, saya bukan orang-orang Kristen kolot. Tidak. Saya juga ada beberapa film yang kita bisa nonton kok. Selain film horor kan bisa. Selain perayaan Halloween kan bisa. Banyak yang harus kita bisa lakukan kan. Contohnya Valentine, ya kan? Terus apalagi kalau kita pengen merayakan lagi? Kayak contohnya mungkin White Day, ya kan? Hari Ayah, Hari Ibu, ada banyak hal. Film pun juga kita bisa nonton film Avenger atau film yang sebentar lagi yang bakal seru-seru, ya kan? Banyak. Ada berjuta film yang dibuat oleh orang-orang di seluruh dunia ini. Kita bisa pilih. Nah, tapi apakah efeknya kalau kita ini masih aja seperti itu? Sekali lagi ini terserah kalian. Kalian mau ikut saya bicara ini atau enggak. Karena itu hak kalian. Tapi saya berbicara melalui pandangan firman Tuhan bahwa sebenarnya kalau bukannya dosa ya. Sekali lagi kalau kalian merayakan seperti itu bukan bicara soal dosa. Tapi kamu akan susah merasakan hadirat Tuhan. Orang yang suka nonton film horor atau yang ikut-ikutan yang hanya sekedar main-main, itu bisa kena imbasnya. Saya pernah dengar, ya, ini kisah nyata. Ada orang dia itu main Ouija. Ya, main Ouija, ya mainnya biasa aja. Biasa aja lah. Cuma iseng-iseng gitu kan ya. Sekali dia main itu, detik itu juga dia suka sekali berpikiran bunuh diri. Keluarganya aman, kerjaan aman, semuanya oke-oke aja. Seperti layaknya orang-orang. Tapi setiap hari selalu berpikir ya mau bunuh diri mulu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang karena dia ini, saya juga pernah dengar karena dia ini suka sekali dengan ilmu-ilmu. Dari situlah mulailah dia masuk ke dunia yang lebih dalam. Pakai ilmu hitam dan lain sebagainya. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari hal-hal penasaran. Mulai dari kita kompromi, gak apa-apalah. Ini kan cuma perayaan. Gak bisa guys. Kalau seperti itu bagaimana dengan hati Tuhan Yesus? Bagaimana dengan kamu dengan pacarmu? Kalau kamu dengan pacarmu saja, mantannya chat pacarmu, kamu sakit hati. Apalagi Tuhan Yesus. Yang dia melihat, ini kan fun aja Tuhan, gak apa-apa lah. Dan jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu kuno. Ya ampun, masa gini aja gak boleh. Tuhan pelit sekali. Tuhan kok kuno. Lah, yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Yang menciptakan kata-kata yang bisa viral sampai sekarang itu siapa? Siapa yang menciptakan teknologi yang luar biasa yang bisa kita nikmati sekarang? Siapa yang menciptakan itu semua kalau bukan Tuhan Yesus? Makanya daripada itu kita bisa melihat mana yang baik, mana yang gak baik. Ya namanya kita nonton film horor atau kita merayakan Halloween, memang gak dosa. Tapi kamu akan kebal dengan hadiratnya. Kamu akan susah untuk mendengarkan suaranya. Karena apa-apa kamu jadinya itu lebih kepada dark side itu. Lebih kepada kuasa kegelapan. Kamu lebih percaya di situ nantinya. Karena satu-satunya tempat
Di mana setan bisa terlihat kuat, itu cuma hanya ada di horor. Itu cuma hanya ada di film horor. Tidak yang lain. Kita bisa lihat, makanya saya nggak suka dengan nonton film seperti itu. Malah sampai ada orang bawa salib gitu kan ya. Padahal sebenarnya salib itu nggak melindungi sama sekali. Yang melindungi kita itu adalah iman kita, Roh Kudus dalam hidup kita, ketaatan kita sama Tuhan Yesus. Setan tahu kita taat atau tidak, bukan pakai salib seperti ini. Malah sampai ada yang, kalau saya pernah dengar gitu ya, pendetanya ada yang mati, di situnya pasturnya, di sebuah film gitu. Kenapa bisa seperti itu? Di manakah kuasa Tuhan? Bukankah Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, semesta alam dia yang punya? Kenapa dia bisa kalah? Kenapa hamba-hambanya bisa kalah? Itulah kenapa akhirnya orang karena nonton seperti itu jadi takut. Akhirnya apa? Itu bisa terjadi kebal. Kebalnya yaitu ibadah ya ibadah. Baca Alkitab kayaknya ya udahlah baca. Coba kamu bandingkan, kalau kamu nggak percaya kata-kata saya, kamu bisa coba sendiri. Sebulan deh, ya. Coba kamu nonton film horor atau kamu cari-carilah tentang dark side seperti inilah. Coba kamu cari. Coba. Sebulan kamu gak usah nonton-nonton kayak gitu. Pasti beda. Tapi saran saya gak usah kalian praktekkan. Kalian coba aja lihat orang-orang deh. Coba lihat orang di sekitarmu. Orang yang suka nonton film horor sama yang enggak. Orang yang mau merayakan Halloween atau enggak itu beda. Sangat-sangat beda. Beda. Itu adalah jalurnya setan sebenarnya. Jalur setan supaya masuk kompromi. Gak apa-apa lah, ini kan cuma fun doang. Emang kenapa kalau muka serem? Slow aja kali, ya kan? Kenapa gak kita itu cari Tuhan? Apakah cari Tuhan harus jadi pendeta? Tidak. Sebelum saya mau menjadi pendeta, saya juga mau mencari Tuhan. Jadi gak ada tuh yang namanya dekat Tuhan tuh jadi pendeta. Jangan terlalu GR lah. Yang namanya kita jadi pendeta itu karena dipilih Tuhan. Bukannya firman Tuhan sudah mengatakan kan, bukannya kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Maka kita mulai belajar, jangan suka main dengan dark side. Yang pertama tadi, kamu akan sangat kebal sekali dengan hadirat Tuhan. Susah merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di sini bukan berarti Tuhan itu gak ada di mana-mana, bukan. Tapi ini lebih kepada kasihnya, lebih kepada kesayangannya, lebih kepada keintiman dengan dia. Itu pasti akan kurang. Karena kita sudah dirusakkan oleh hal-hal yang seperti ini. Misalnya film horor dan juga merayakan Halloween seperti ini. Sekali lagi, bukan dosa atau nggak dosa. Ya, Anda mau nonton juga silakan. Tapi ya itu nanti Anda akan berbeda. Percayalah, Anda akan berbeda. Susah dijelaskan sih sebenarnya tentang hal-hal seperti ini. Kamu harus sendiri merasakan. Tapi kalau kamu dengarkan saya, kamu akan lihat perbedaannya. Jadi jangan suka main dengan dark side ini. Dengan kuasa kegelapan. Sekalipun cuma fun, itu hati-hati. Sama halnya kalau kita tahu bahwa di sana itu ada teroris misalnya. Rumah teroris. Kita nggak bisa main-main. Kalau ada teroris, hati-hati. Kita harus bisa laporkan kepada polisi. Supaya polisi lah yang menangani itu. Kita nggak bisa main-main. Kita nggak akan bisa bertamu seenak-enaknya kan. Nah sama juga, setan itu lebih dari teroris guys. Siapa yang mengajak orang menjadi teroris? Ya setan. Karena setan itu suka kekacauan. Setan itu suka sekali manusia itu berantem, ribut. Dia adalah musuh umat manusia sejak semula. Jadi kita perlu tahu bahwa ini adalah celah. Khususnya anak-anak muda nih. Saya nggak tahu kalian suka atau enggak. Mungkin ada banyak orang yang nggak suka dengan perkataan saya sih. Tapi ya terserah. Kamu mau dengarkan, puji Tuhan. Kalau enggak juga silakan. Karena itu urusanmu dengan Tuhan. Bukan saya. Saya hanya sebagai hambanya yang memberitahukan bahwa ini boleh, ini enggak, ini baik, ini enggak, ini akan membuat kamu jatuh, ini akan membuat kamu dibangun.
Hanya itu saja. Terserah daripadamu, kamu mau dengar atau enggak. Tapi saya percaya, kamu yang suka nonton film horor itu, kalau kamu dengar ini, saya berdoa dalam nama Yesus supaya kamu diketuk hatinya, supaya kamu gak usah lagi ikut-ikutan seperti itu. Mungkin kamu ada yang namanya pemikiran-pemikiran yang gak baik setelah kamu nonton film horor atau apa, kamu bisa aja langsung calling aja saya, ya. Kamu bisa calling saja, ya, yang nanti saya akan kasih nanti linknya atau IG-nya, ya. Oke? Mari semua kita berdoa. Hamba berdoa ya Bapa, bagi mereka yang sekarang ini sulit sekali untuk keluar dari zona nyaman, apalagi terkhususnya yang suka main-main di bagian kegelapan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka ya Bapa, mereka bisa serius kepadamu, mereka dilepaskan ya Bapa dari ikatan roh jahat yang ingin menghancurkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, setiap orang-orang yang menonton video ini diketuk hatinya dalam nama Yesus. Dan biarlah mereka juga mengerti bahwa apa yang hamba katakan itu bukan supaya mengambil kebahagiaan mereka, tapi itu demi kebaikan mereka ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you and God bless you.